Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Hei, kenapa kau berbaring di situ? Apakah kau sedang mulai bertapa? Tapa kungkum. Ayo, ujarlah tapamu sebentar. Kita berkenalan. Orang yang biasa tapa kungkum adalah orang yang sakti. Tak akan betah sedemikian lama merendam diri dalam air dikala udara begini dingin. Ayo bangunlah. Agung Sedayu masih menggigil. Memang udara sedemikian dinginnya, tetapi Sedayu tak merasakan udara yang dingin itu. Sehingga terdengar orang itu berkata lagi, Benar-benar kau orang sakti. Kau dapat menutup segenap panca indramu, sehingga kau tak terpengaruh oleh kedatanganku. Kalau demikian, aku terpaksa membangunkan kau. Tiba-tiba orang itu meloncat turun. Dengan serta-merta, ia mencoba untuk mengangkat tubuh Sedayu. Tetapi tubuh itu tak terangkat. Bahkan orang itu kemudian berkata, Berat sekali kau. Belum pernah aku menjumpai orang seberat ini. Aku telah menjelajahi hampir setiap sudut kerajaan Demak. Pajang, Jipang, dan segala pecahan Demak. Bangunlah hai pertapa. Mumpung kau baru memulainya. Kalau tidak, jangan kau sebut aku curang. Kalau aku membunuhmu sebelum kau wudar dari tapamu. Agung Sedayu belum pernah melihat seorang pertapa. Karena itu, ia tidak tahu bagaimana seseorang mesu diri dengan bertapa. Maka ketika orang itu menyebutnya sedang bertapa, ia tidak mengerti. Meskipun terasa juga sebutan itu terlalu berlebih-lebihan. Namun ketika orang itu mengancamnya akan membunuhnya, maka dengan susah payah ia mencoba untuk menguasai tubuhnya. Dengan susah payah ia mengangkat kepalanya, kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Melihat Agung Sedayu bangkit, orang itu mundur selangkah dan sekali lagi ia tertawa nyaring. Ternyata masih belum tega akan hidup matimu. Ayo berdirilah, kita bertempur. Agung Sedayu tanpa sesadarnya memandangi orang yang berdiri di depannya itu. Dan tiba-tiba saja merayaplah suatu perasaan yang aneh di dalam dadanya. Meskipun orang yang baru saja datang itu selalu menantangnya, namun nadanya sangat berbeda dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh si pandai besi Sendagabus atau oleh alap-alap Jalatunda. Sedayu masih belum berdiri, ia masih duduk dan sebagian tubuhnya masih terendam air. Namun tak disangka-sangkanya, orang itu datang menghampirinya dan menolongnya berdiri. Katanya, Berdirilah, ayo tegaklah. Kau hampir beku terendam air. ketika Agung Sedayu kemudian berdiri, orang itu memandangnya dengan seksama lalu berkata, Kau gagah benar, badanmu kekar, sedang urat-uratmu kencang, tubuh idaman bagi setiap lelaki. Nah, sudahkah kau bersedia untuk bertempur? Jangan, Jangan, kau tidak mau berkelahi. tidak. Kau belum mengenal aku. Panggillah aku Kiai Gringsing. Sebutan itu bukan namaku, tetapi aku senang dipanggil demikian. perasaan yang aneh yang merayap-rayap di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin menebal. Orang itu mempunyai sikap yang sangat berbeda. Tiba-tiba ketakutannya pun berkurang. Kalau orang itu ingin berbuat jahat terhadapnya, maka dengan mudah hal itu akan dilakukan. Namun, tanda-tanda yang demikian masih belum dilihatnya. Nada suaranya pun tidak kasar dan tidak mengandung permusuhan. Sedikit demi sedikit, Agung Sedayu mencoba menguasai otaknya kembali. Meskipun ia masih belum dapat melepaskan perasaan takutnya.
Aku sangka kau termasuk orang sakti yang tidak menyukai permusuhan. Baik, aku pun tidak akan memaksa. Dahulu, aku pun pernah mengenal orang serupa kau ini. Siapa? Namanya Kisah Dewa. Kau sebut nama itu? Ya, kenapa? Kau kenal dia? Atau orang itu gurumu? Kalau demikian, benar dugaanku. Kau orang sakti yang tak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Orang itu ayahku. Kau anak Kisah Dewa? Benarkah demikian? Ya, Pantas. Kau memiliki kekerasan tubuh seperti ayahmu, ketahanan tubuh seperti ayahmu pula, dan sifat-sifat yang sama pula. Tetapi, kau pasti bohong. Kau akan menakut-nakuti aku kan? Aku takut 1000 turunan dengan orang yang bernama Sadewa itu. Dan kau sekarang mengaku anaknya? tidak. Orang itu benar-benar ayahku. Kalau demikian, akan aku buktikan. Darah Agung Sedayu berdesir. Bagaimanakah caranya membuktikan? Haruskah ia berkelahi lebih dahulu? Agung Sedayu kemudian menyesal bahwa ia telah menyebut nama ayahnya. Kiai Gringsing itu kemudian berkata pula, Kau masih tetap pada pendirianmu bahwa kau tak mau berkelahi? Ya, Bukti yang pertama seperti Kisah Dewa. Tetapi kau dapat berpura-pura, sedang sebenarnya nafsumu berkelahi melonjak-lonjak. Sekarang aku ingin membuktikan dengan cara lain. Kisah Dewa adalah seorang ahli bidik, memanah, pasar, bandil, dan sebagainya. Adakah kau mewarisi kepandaian itu? tiba-tiba wajah Agung Sedayu menjadi cerah. Permainan yang sama sekali tidak memerlukan keberanian. Karena Agung Sedayu sering melakukannya. Bahkan ia benar-benar mewarisi keahlian ayahnya itu. baiklah. Nah, aku akan melambungkan batu ke udara. Kenailah dengan lemparan pula. Baik, Kiai Gringsing itu kemudian memungut sebuah batu dan dilemparnya tak begitu tinggi. Sedayu pun segera memungut batu pula. Ketika batu yang dilemparkan oleh Kiai Gringsing itu telah mencapai puncaknya dan meluncur turun, Sedayu mulai melemparkan batunya. Sesaat kemudian terdengarlah suara kedua batu itu beradu. Dahsyat! Di dalam cahaya bulan yang hanya samar-samar, kau telah berhasil mengenainya. Kau benar-benar anak Kisah Dewa. Karena itu, aku tak akan berani menantangmu. kau percaya? Ya, aku percaya. Agung Sedayu tersenyum dan tiba-tiba hatinya menjadi agak tentram. Ia merasa bahwa di dalam dirinya tersembunyi pula kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Tetapi selagi Sedayu berbangga atas kemampuannya itu, lamat-lamat didengarnya derap seekor kuda. Hatinya yang mulai berkembang itu tiba-tiba menguncup kembali. Suara kuda. Ya, dari arah tikungan Randu Alas. Jangan hiraukan suara derap itu. Siapapun yang akan lewat, biarlah ya lewat. Dada Agung Sedayu berdentang. Apakah alap-alap Jalatunda yang sedang mencarinya? Keringat dingin mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Dan kembali anak muda itu menjadi gemetar. Tetapi agaknya Kiai Gringsing sama sekali tidak tertarik pada suara derap kaki-kaki kuda itu. Namun Agung Sedayu tidak dapat berbuat sedemikian. Dalam pada itu terdengar kembali suara Kiai Gringsing. Anak muda, kecakapanmu benar-benar melampaui kecakapan anak-anak muda biasa. Sejak kapan kau berlatih membidik? Sejak kecil. Agung Sedayu menjawab juga pertanyaan itu. Dan terlintaslah untuk sesaat kenangan masa kanak-kanak itu. Kakaknya lebih suka berburu ke hutan daripada berlatih membidik di rumah. Sedangkan Agung Sedayu yang tak berani ikut serta menghabiskan waktunya dengan berlatih memanah, pasir, bandil dan sebagainya. Tetapi kecakapannya itu tidak pernah dipergunakannya, selain dalam perlombaan memanah untuk anak-anak.
Tetapi kenangan itu kemudian terusir oleh gemeretak kaki-kaki kuda yang semakin dekat. Dan karena itu, maka tubuhnya semakin gentar pula. Anak muda, agaknya kau tertarik sekali pada orang berkuda itu. Adakah itu sahabatmu? Kalau demikian, biarlah aku pergi dahulu. Lain kali kita bertemu. Jangan pergi, Kiai. Kenapa? Orang yang berkuda itu mungkin alap-alap Jalatunda. Alap-alap Jalatunda? Dari mana kau tahu? Ia sedang mengejar kami, aku dan kakakku. Aku pernah mendengar namanya, tapi apakah keberatanmu? Kalau alap-alap Jalatunda itu berani mengejar putra Kisadewa, apakah ia sudah gila? Ya, ia mengejar aku dan kakakku yang terluka. Kau dan kakakmu? Siapakah namamu, ya anak muda? Dan siapa nama kakakmu? Apakah alap-alap Jalatunda itu bernyawa 7 rangkap? Namaku Sedayu, Agung Sedayu, dan kakakku bernama Untara. Kiai, tolonglah aku. Kiai Gringsing memandangi Agung Sedayu dengan seksama. Kemudian orang bertopeng itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sesaat kemudian ia tertawa. Katanya, Kau benar-benar tidak mau melibatkan diri dalam perkelahian melawan siapa saja. Tapi jangan kau umpankan orang lain. Kalau kau tak mau berkelahi, jangan berkelahi. Aku pun tidak. Tidak, Kiai. Aku minta Kiai menolong aku. Aku tidak pernah berkelahi, Kiai. Aku takut. Orang-orang sakti sering berbuat aneh-aneh. Kisadewa juga selalu menghindari perkelahian. Namun ia mempunyai cara yang baik. Caramu itu adalah keterlaluan. Carilah cara lain. Jangan pura-pura takut. Tak akan ada orang percaya keturunan Kisadewa menjadi ketakutan karena alap-alap Jalatunda. Sedang Kisadewa itu tak pernah membiarkan kejahatan berlangsung terus. Kalau ia bertemu alap-alap Jalatunda misalnya, orang itu pasti akan ditaklukkan dan diusahakan untuk meluruskan jalannya. Agung Sedayu sudah tidak mendengar kata-kata itu karena derap kuda itu semakin dekat. Maka Sedayu pun menjadi bingung ketika ia menatap bulak yang panjang. Dalam keremangan cahaya bulan telah dilihatnya seekor kuda berpacu ke arahnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.